Jadi seperti saya kabari semalam bahwa betul klien kami, saudara Tata Anma atau Ayu, telah melakukan laporan polisi di Polsek Penjaringan, Polres Metro Jakarta Utara. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan pasal 351 KUHP dengan nomor laporan polisi LP-703-K-8-21. Jadi di mana klien kami merasa sebagai korban adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan saudara N atau terlapor atau saudara Niko. Dengan kejadian kronologis peristiwa itu sudah diutarakan dalam proses pelaporan di Polsek Penjaringan. Jadi gambaran kecil adalah bahwa klien kami mengalami cedera akibat adanya tindakan didorong atau ditarik yang diduga dilakukan saudara terlapor. Jadi hasil penyidikan ini, hasil laporan polisi sudah dilakukan. Beberapa hari ke depan kami akan hadirkan saksi-saksi dan bukti yang mendukung hal tersebut. Dan juga hasil visum sudah didapatkan. Dan sudah kami serahkan juga ke pihak penyidik. Bagaimana tanggapan Anda terkait laporan balik dari pihak terlapor sendiri? Saya rasa setiap warga masyarakat itu punya hak untuk melakukan laporan polisi di Kepolisian Republik Indonesia dalam hal apa saja. Tetapi dalam perkara ini, saya juga mendengar informasi dari media adanya laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Ya, sekarang kalau yang menjadi objek laporan tersebut adalah laporan klien kami, itu sangat sumir ya. Dalam artian begini, setiap masyarakat itu punya hak untuk melakukan laporan ke kepolisian. Dalam artian secara hukum ada yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana yang dalam hal ini untuk kebenarannya maka dilakukan penyelidikan atau penyidikan, baik itu pengumpulan saksi, bukti, petunjuk dan lain-lain. Jadi dalam ini kalau masyarakat melakukan laporan ke kepolisian, kalau itu semua dijadikan dasar dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, saya rasa tidak begitu. Nanti masyarakat semua takut melapor seperti klien kami. Kasihan seorang wanita diperlakukan seperti ini kan, juga kita harus patut prihatin ya, begitu. Makanya klien kami melakukan laporan, bukan melakukan tindakan di luar koridor hukum. Dia merasa tercerai, sangat pantas bahwa klien kami melakukan laporan di polisian. Itu sudah benar. Daripada berstatement melakukan gosip ke sana kemari, tapi ini sudah tepat melakukan laporan pengaduan ke negara lewat kepolisian. Saya ini rugi loh, diduga dilakukan seseorang, kan begitu? Bukan menjustifikasi seseorang, tapi itu dalam koridor tindakan penyidikan yang akan menghadirkan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan saksi korban. Tanggapannya terkait pernyataan Kapolres Jakarta Utara bahwa semua laporan baik dari pelapor dan terlapor akan diproses semuanya. Ya, memang begitulah kinerja kepolisian. Setiap laporan masyarakat memang harus diterima, diproses. Itu kami apresiasi dan kami juga apresiasi, berterima kasih kepada Polsek Penjaringan ya, sudah mau menerima laporan aduan klien kami dan sudah didengar keterangan saksinya, keterangan saksi korbannya dengan barang bukti. Itulah kami katakan bahwa klien saya mengatakan terima kasih kepada kepolisian, dan kami berharap apa yang menjadi hak hukum klien kami terus dilakukan penyidikan sampai dengan proses ini berakhir. Itu setiap orang itu tidak ada yang mau mengalami suatu permasalahan hukum ya. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, kita serahkan hak pihak berwajib.
Tetapi kalau berjalannya waktu, mungkin ada penyesalan atau mungkin ada jalan keluar, karena semua, saya rasa ini semua teman mereka ini. Teman semua. Jadi kalau ada jalan keluar, bisa mereka duduk bersama, kenapa tidak? Tapi kembali kita harus pentingkan upaya hukum yang sudah dilakukan. Klien kami tercederai, seorang wanita loh, gitu loh. Terlepas itu nanti siapa pelakunya, bagaimana cara dilakukan dugaan tindak pidana tersebut, kita tunggu proses penyidikan, ya, gitu. Ke Tata sendiri gimana sih perasaannya? Karena kasus ini kan sudah dalam tahap penyelidikan, karena Anda sendiri sudah melapor ke pihak kepolisian. Ya jujur sebagai perempuan sih saya merasa disakiti ya, karena namanya laki-laki menurut saya tidak sepantasnya berbuat seperti itu kepada perempuan. Itu yang pertama. Ya intinya saya cuma mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya dari kepolisian, dari negara, dan jangan memandang anak siapa seperti itu. Tapi Ya. kemarin itu cedera yang dialami sama Tata itu di bagian mana saja? Dan hasil visumnya di mana saja? Nanti mungkin itu Kalau bisa hasil visum kan pasti di tingkat penyidikan aja bisa buka ya. Oke. Tapi kalau cedera ya di kaki, tangan bisa dilihat gitu. ya, Jadi- apalagi sangat mengganggu ya, karena mungkin banyak berita beredar yang saya pansos itu sangat-sangat melukai hati saya gitu loh. Saya orang bekerja, saya bukan harus pansos gitu loh. Dan dengan kejadian ini pun saya bahkan sampai nggak bisa bekerja dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan. Betul. Dan ya saya merasa dirugikan seperti itu. Jadi kalau ada pendapat publik, ya wajar-wajar saja. Tetapi dalam hal ini saya boleh pastikan bahwa klien saya lagi mencari keadilan, merasa menjadi korban. Jadi adalah sah-sah saja setiap kita melakukan upaya hukum, melapor kepada pihak berwajib, dan memang lebih tepatnya proses yang diambil oleh klien kami sudah bagus. Jadi ada klien kami yang merasa dirugikan, melakukan laporan ke kepolisian, itu sudah tepat. Daripada kita mengambil jalan tidak sesuai dengan aturan hukum, gitu. Mari kita bersama-sama menunggu proses hukum ini ya. Jadi kita hormati proses berjalan. Kalau pihak dari Niko melakukan laporan polisi juga hak semua. Kita tidak bisa menghalangi. Tetapi kalau saya mendapat berita adanya laporan dugaan tindak pencemaran nama baik, nanti kita lihatlah proses ke depan. Kalau pencemaran nama baik itu berdasarkan berita di media tentang adanya laporan polisi di Polsek, memang betul ada laporan polisi di Polsek. Tapi laporan polisi ini supaya dipahami bahwa ini dugaan tindak pidana. Masih dalam dugaan tindak pidana. Gitu ya. Makanya lewat kepolisian. Kira-kira bukti dari klien Anda sendiri apa saja yang sudah dikumpulkan gitu? Kalau bukti sih sudah ada, nanti tingkat penyidikan lah baru kita buka ya. Ada komunikasi lewat media WhatsApp dan lain-lain. Tapi itu wilayah penyidikan lah. Kita tidak akan buka sini, kan akan menjadi perdebatan. Adalah pasti sampai dengan terimanya laporan kepolisian ini sudah ada bukti yang cukup sehingga dikeluarkannya bukti laporan kepolisian. Harapannya seperti apa ke depan? Ya, saya sangat berharap, saya katakan tadi bahwa saya mengapresiasi kepolisian Polsek Penjaringan sudah boleh menerima laporan klien kami dan sudah boleh memproses. Kami mengapresiasi itu. Dan kami minta agar kepolisian untuk melindungi hak klien kami, apalagi dia seorang wanita. Jadi, kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Ke depan kita akan hadirkan saksi-saksi, bukti-bukti yang diperlukan oleh kepolisian pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.